Kemudian pada pengumpulan arteri ini paling sering dilakukan di arteri radialis. Kenapa? Karena biasanya di arteri itu lebih dangkal dan lebih mudah, di mana sirkulasi kolateral dari arteri ulnaris dapat menutupi hilangnya jaringan yang disuplai gitu ya. Sampel arteri harus ketika misalkan kita udah ngambil nih si darah arteri, secepatnya itu harus diproses dengan cepat karena untuk meminimalkan perubahan nilai analit nantinya gitu. Next, Haikal. Komposisi darah arteri. Darah arteri kaya akan oksigen dan elektrolit. Selain itu, darah arteri memiliki komposisi yang seragam di seluruh tubuh. Ini membuat daerah arteri ideal untuk mengelola oksigen, elektrolit, dan keseimbangan asam basa. Pengumpulan arteri paling sering digunakan untuk menguji gas darah arteri atau ABG, amonia, dan asam laktat. Ini enggak benar. Pengujian gas darah arteri, pengujian ABG menentukan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida terlarut dalam darah dan mengukur pH. Jumlah absolut oksigen dinyatakan sebagai tekanan parsial oksigen atau PO. Demikian pula tingkat karbon dioksida dinyatakan sebagai tekanan parsial karbon dioksida atau PCO. Nilai referensi normal untuk gas darah arteri ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tujuh ratus 735 sampai 745 keterangan mengukur keasaman atau alkalinitas darah. 2. Tekanan parsial oksigen atau PO nilai normal 800 sampai 100 mm. Keterangan mengukur jumlah oksigen terlarut dalam darah. 3. Tekanan parsial karbon dioksida atau PRO nilai normal 34 sampai 45 mm. Keterangan mengukur jumlah karbon dioksida dalam darah. 4. Bikarbonat atau HCO nilai normal 22 sampai 26. Keterangan mengukur jumlah bikarbonat dalam darah persentase. 5. Oksigen saturasi nilai normal 97% sampai 100%. Keterangan oksigen yang terikat pada hemoglobin. Pengujian gas darah arteri (ABGS) mengukur kemampuan pertukaran gas paru-paru dan kapasitas penyangga darah. Nilai abnormal berarti jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Situasi yang serius dan berpotensi mengancam nyawa. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak kondisi termasuk penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, kanker paru-paru, koma diabetik, shock, gagal jantung atau kegagalan pernapasan, dan penyakit neuromuskular. pH darah normal adalah 7,35 sampai 7,45. pH yang lebih rendah menunjukkan asidosis dan pH yang lebih tinggi menunjukkan alkalosis. Ini juga mungkin mengancam.
Selanjutnya, peralatan untuk mengambil darah arteri. Agak sulit ya untuk dimulai ini. Belum muncul, Cak. Ya, bentar. Ada gangguan. Berikut gambar salah satu cara pencegahan terjadinya needle stick injury atau NSI adalah alat yang digunakan untuk safety device yang berteknologi. Contohnya pada gambar A, jarum suntik gas darah arteri dengan pelindung keselamatan berengsel, jarum suntik yang dirancang dengan aman. Pada gambar B, suntikan pelindung yang digeser. Selanjutnya, yang pertama ada jarum suntik dan heparin. Jarum suntik dan heparin merupakan darah arteri yang sudah diambil, dicampurkan dengan antikoagulan berupa heparin untuk mencegah koagulasi. Heparinnya itu ada di jarum suntik. Pilihan ukuran pada panjang jarum bergantung pada lokasi. Jarum pengumpulan tipikal biasanya berukuran 21 atau 22 dan panjangnya hingga 1,5 inci. Jarum 1 inci digunakan untuk arteri branchialis atau arteri radialis. Jarum 1,5 inci digunakan untuk arteri vermonalis. Yang kedua, antiseptik. Ini sama kayak waktu kita pengambilan darah vena menggunakan alkohol atau providon iodin, atau juga bisa dipakai dengan klorid sidin digunakan untuk membersihkan situs pengambilan darah. Yang ketiga, anestesi lokal. Ini untuk mengurangi rasa sakit dengan dengan banyaknya 0,5 mili lidokain. Anestesi lokal dapat disuntik secara subkutan menggunakan jarum ukuran 25 hingga 26 pada semprit 1 mili. Yang keempat ada APD. Ini biasanya pakai handscoon sama jas lab juga. Yang kelima ada lower tip atau ujung topi. Ujung plastik ini menutupi bagian atas semprit setelah Anda melepaskan jarum. Ini mencegah udara mencapai spesimen dan mengubah konsentrasi gas. Selanjutnya, Cak. Selanjutnya ada peralatan lain, misalnya ada es yang hancur, ada es dan air, ada bantalan kasa, perban tekanan, termometer untuk mengukur suhu pasien, ada wadah transportasi. Tidak diperlukan tourniquet karena ada darah arteri berada di bawah tekanan. Tempat pengambilan darah arteri. Untuk pengambilan darah arteri menggunakan tes Allen. Terus, arteri yang digunakan untuk pengumpulan darah harus terletak di dekat permukaan kulit dan cukup besar untuk menerima setidaknya jarum ukuran 23. Selain itu, daerah distal dari tempat pengumpulan harus memiliki sirkulasi kolateral, artinya menerima darah dari
dari lebih dari satu arteri. Hal ini memungkinkan jaringan tetap teroksigenasi penuh selama pengambilan darah. Arteri lain dapat digunakan antara lain femoralis dan dorsalis pedis. Tes Allen. Tes yang digunakan untuk pengobatan sebelum pengumpulan gas darah arteri untuk menentukan patensi normal dari arteri urinalis, kayak nentuin arteri belah mana yang mau diambil darahnya. Dan ini ada videonya. Sebentar. Bentar guys. Linknya aja coba. Linknya chat di WA, nanti saya langsung buka dari YouTube aja. Oh iya Bu. Soalnya kemarin juga yang kelas 1 lagi dibeginikan tuh lama, nggak bisa kebuka-kebuka. Nah, sambil nunggu presentasinya lanjutkan dulu saja. Sambil itu di chat linknya. Saya share di grup WA aja ya Bu. Boleh. Arteri radialis. Arteri radialis adalah arteri pilihan. Meskipun lebih kecil dari arteri brachialis atau femoralis, ia memiliki sirkulasi kolateral yang baik dan mudah diakses di sepanjang sisi ibu jari pergelangan tangan. Arteri brachialis termasuk besar dan mudah untuk dipalpasi dan ditusuk. Terletak di fosa antekubital, di bawah vena basilika dan di dekat insersi otot bisep. Memiliki sirkulasi kolateral yang memadai meskipun tidak sebanyak arteri radialis. Namun demikian, arteri brachialis memiliki kelemahan penting, yaitu dalam dan dekat dengan saraf median. Arteri femoralis adalah arteri terbesar yang digunakan, letaknya di daerah selangkangan di atas paha, di samping tulang kemaluan. Femoralis digunakan ketika situs yang disebutkan sebelumnya tidak tersedia untuk tusukan. Situs alternatif pada orang dewasa terdapat di arteri dorsalis pedis di kaki. Pada bayi, arteri umbilikalis dan arteri kulit kepala digunakan. Pada bayi baru lahir yang mengalami kesulitan bernapas, darah dapat dikumpulkan dari arteri umbilikalis dan vena umbilikalis. Sampel ini diuji secara terpisah dan hasilnya dibandingkan. Satu, periksa pasien dan lengkapi formulir permintaan. 2, pilih dan siapkan area penusukan jari atau pengambilan darah arteri. 3, lakukan tusukan. 4, tarik jarum, berikan tekanan dan tempatkan jarum suntik ke dalam es. 5, periksa tempat tusukan. 6, beri label
dan S pada spesimen. Nah, ini untuk gambarnya dari proses yang tadi telah dijelaskan oleh Haikal. Yang pertama itu adalah seperti biasa kita itu harus menyapa pasien dan mengisi berbagai dokumen yang harus disediakan. Kemudian yang kedua itu kita tadi melakukan tes alen ya untuk menentukan darah arteri yang akan kita ambil. Dan yang ketiga, kita melakukan penusukan di bagian atau situs darah arteri yang tadi diambil. Kemudian setelah melakukan penusukan atau pengambilan darah tersebut masukkan ke dalam bongkahan es batu gitu ya. Kemudian diberi nama pasien yang telah kita ambil tadi. Nah, ini videonya, karena mungkin susah juga, nanti videonya dikirim saja ya ke grup WA. Yang selanjutnya ada komplikasi pada pengambilan darah arteri. Yang pertama, arterios vas. Yang kedua, emboli. Yang ketiga, hematoma. Yang keempat, pendarahan. Yang kelima, infeksi dari kontaminan kulit. Yang keenam, sakit kepala ringan, mual, atau bisa jadi pingsan. Yang ketujuh, kerusakan saraf. Yang ke-8, sakit parah. Yang ke-9, trombosit atau pembekuan darah. Selanjutnya ada kesalahan sampel. Sumber kesalahan yang paling signifikan adalah kegagalan pengiriman sampel ke laboratorium dengan segera atau penyimpanan sampel yang benar di atas es jika pengiriman akan tertunda. Sel darah yang disimpan di ruang terbuka dan terkena udara dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai analit termasuk PO2, PCO2, dan pH. Membiarkan gelembung udara masuk ke dalam sempit atau jarum suntik juga akan mengurangi pembacaan karbon dioksida. Selanjutnya ada penolakan spesimen. Spesimen dapat ditolak oleh laboratorium karena berbagai alasan, diantaranya adanya gelembung udara pada spesimen, adanya pembekuan, gagal pembentukan spesimen, pelabelan yang tidak benar atau tidak ada, volume spesimen yang tidak memadai atau untuk pengujian, keterlambatan yang terlalu lama dalam pengiriman spesimen ke laboratorium, atau penggunaan jarum suntik yang salah. Kemudian kan kita mengambil materi semua ini berdasarkan pembagian chapter ya yang kita bahas. Nah, di situ ada kita membahas atau mengingat kembali tentang pengujian gas darah kapiler yang sebetulnya telah dijelaskan gitu oleh kelompok yang minggu kemarin. Jadi kita di sini cuma sedikit aja. Jadi tes gas darah kapiler atau capillary blood gas merupakan alternatif untuk tes arteri blood gas ketika pengumpulan arteri tidak memungkinkan atau tidak direkomendasikan. Kemudian, darah kapiler bukanlah spesimen yang diinginkan untuk pengujian gas darah karena merupakan campuran dari darah kapiler, venula, dan arteriol, serta bercampur dengan cairan jaringan juga. Selain itu, metode pengumpulan ini terbuka ke udara dan spesimen dapat bertugas gas dengan udara ruangan sebelum disegel. Tes gas darah kapiler juga paling sering dilakukan pada pasien anak-anak karena mereka umumnya tidak boleh menjalani tusukan dalam yang diperlukan untuk tes ABG. Jadi manfaat dari maksudnya mengapa gitu pengujian gas darah kapiler dilakukan dikarenakan tadi ketika kita tidak bisa melakukan tes ABG, contohnya seperti pada anak-anak gitu.
Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya sangat mohon dimaafkan gitu ya. Dan bila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Oke. Apa ada yang akan bertanya? Nah, fungsi es dan air itu buat apa sih lebih spesifiknya gitu? Kasih. Baik, ditampung dulu ya. Oke, selanjutnya. Gitu pada es ini diperlukan karena diperlukan ini ketika misalkan kita sudah mengambil darah arteri gitu, tapi tidak segera untuk diperiksa. Misalkan ada kendala lain atau ada kesibukan lain atau misalkan intinya tidak segera diperiksa aja hasilnya gitu. Jadi untuk mencegah tidak yang diinginkan atau tadi hal-hal lain yang bisa menyebabkan kesalahan sampel, kita bisa menyimpannya di es gitu. Saya luruskan ya jawabannya. Nggak Soalnya ini apa-apa. ada Bu di e-book. Oh, ada Di apa e-booknya kayak tadi? gitu. Ya. Ya, nggak apa-apa, di e-booknya apa tadi, saya nggak terlalu jelas. Kalau di e-booknya tuh kayak gini Bu katanya, es berguna untuk meletakkan spesimen jika Anda tidak dapat mengirimkannya ke lab dalam waktu 30 menit. Oh ya, bisa. Ya, satu memang begitu ya. Tapi yang sebetulnya adalah pada saat sudah melakukan pengambilan darah arteri, itu darah memang sudah keluar dari tubuh gitu ya, tubuh manusia. Tapi itu dia masih bisa bermetabolisme tuh sedikitnya. Makanya kenapa harus cepat gitu. Kalau untuk pemeriksaan analisa gas darah itu nggak boleh dilama-lamain gitu ya. Nah, tadi salah satunya boleh disimpan tidak lebih dari 30 menit, tapi harus di suhu dingin gitu ya, di es. Dan esnya juga sebetulnya harusnya yang sudah dibubuk, sudah jadi serbuk gitulah, supaya permukaan fluid tadi bekas pengambilan darah arteri itu semua kena gitu, suhu dingin. Jadi semuanya stabil ya di suhu tersebut. Nah, tadi karena ketika dia masih bermetabolisme, nanti ada gas yang masih termetabolisme ya, terutama kan tadi CO2, O2 ya biasanya. Nah, jadi nanti hasilnya akan meningkat kemungkinan. Satu itu. Ya, terus tadi misalnya tidak boleh ada gelembung. Terus apalagi tadi ketika melakukan pengambilan itu kan kalau lihat di video yang punya kalian ini gitu ya, sama karena dengan yang kelas 11 kemarin itu kan langsung ditusuk ke karet ya, bagian ada karet yang warna biru ya kalau di video ini. Kalau di video yang lain itu bukan, beda lagi. Nah, kenapa harus ditusuk? Supaya itu tidak ada udara yang masuk, tidak ada pertukaran tadi. Tidak ada pertukaran udara gitu ya, antara yang dari luar dengan yang di dalam. Jadi nanti hasilnya bukan hasil sebenarnya dari pasien gitu ya. Jadi itu makanya kenapa tidak boleh ada gelembung. Kemudian kalau beku ya sebetulnya memang kenapa kita pakai antikoagulan kan nggak boleh beku ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan ini kan memang tidak boleh beku. Dimasukkan ke alatnya cuman kurang lebih setengah cc kalau nggak salah ya, tergantung alatnya sih. Kita tinggal tusukkan nanti, memang tidak boleh beku. Cuman saya masih bingung ini ya, tadi malam juga saya belum baca lagi. Itu nomor 3-nya gagal membekukan spesimen. Itu kita tidak boleh beku gitu. Ya, karena tadi ada heparinnya kan. Jadi ngapain kita bekuin gitu ya, makanya nanti coba dicek ulang ya di bukunya. Kemudian yang lain-lain mah nggak usah saya bahas lah, itu mah udah biasa ya. Label salah, volume tidak memadai.